warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi perlawanan Goa Makassar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Siti Ramadhani selaku dari ketua kelompok 6, dan di samping saya Aryan Setiawan. saya Wiwit selaku anggota dari kelompok 6. Saya Muhammad Firly. Baiklah, saya akan membahas mengenai latar belakang dari perlawanan Goa Makassar. Pemerintahan Sultan Hasanuddin berhasil membawa kejayaan bagi kerajaan Goa. Kejayaan Goa inilah yang menjadi posisi VOC di wilayah Indonesia bagian timur menjadi terancam. Adapun keinginan VOC dalam hak memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. VOC pun mengajukan permintaan-permintaan yang sulit diterima oleh kerajaan Goa Makassar. Pertama, VOC meminta agar kerajaan Goa dapat ikut menyerang kerajaan Banda. Kedua, VOC meminta hak monopoli perdagangan di kerajaan Goa. Ketiga, VOC meminta agar kapal-kapal dagang Makassar tidak membeli rempah-rempah di Maluku. Permintaan VOC tersebut ditolak dengan tegas oleh Sultan Hasanuddin. Kapal-kapal dagang Makassar tetap membeli rempah-rempah ke Maluku, kemudian dijual secara bebas kepada pedagang-pedagang Portugis, Inggris, dan Denmark yang datang ke pelabuhan Sombaopu. Atas tolakan permintaan itu pula, VOC melakukan tindak blokade kepada kapal-kapal yang berlabuh di Sombaopu. Pihak dari Sultan Hasanuddin juga tak tinggal diam. Ia memperkuat pasukannya dan memerintahkan kerajaan di bawahnya untuk mengirimkan pasukannya ke kerajaan Goa. Sementara itu di pihak VOC menggunakan taktik politik divide et impera dan meminta bantuan dari Kesultanan Bone yakni Arung Palaka. Pada tanggal 12 Juni 1660, konflik pecah antara kerajaan Goa dan VOC. Kerajaan Goa melakukan serangan terhadap benteng-benteng VOC di Makassar dan berhasil merebut beberapa di antaranya. Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin kemudian melancarkan serangan balasan dan merebut kembali beberapa benteng yang telah direbut oleh VOC. Perang berkecamuk selama beberapa tahun dengan pertempuran sengit di darat dan laut Goa. Menggunakan strategi perang gerilya dan pertahanan kuat di wilayah pendalaman untuk melawan pasukan VOC yang lebih kuat, namun perlahan-lahan VOC berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang direbut oleh Goa dan menghancurkan 18 November 1967 VOC di bawah pimpinan JC Sepleman membawa 21 armada kepada perang dan 1.900 prajurit. Jumlah itu masih ditambah lagi dengan adanya bantuan dari Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka. Posisi yang semakin tersendak membuat Sultan Hasanuddin terpaksa untuk mendatangi perjanjian Bongaya, sebuah perjanjian perdamaian antara kerajaan Goa dan VOC di sebuah desa selatan kota Makassar. Perjanjian Bongaya maksudnya untuk mengakhiri perang Makassar yang telah memakan banyak korban jiwa dan materi. Adapun isi dari perjanjian Bongaya ini diantaranya VOC diperbolehkan untuk melakukan monopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Goa akan menggantikan kerugian biaya perang. Semua orang asing akan diusir dari Goa kecuali VOC. Beberapa wilayah kekuasaan Goa diserahkan untuk VOC. Setelah penandatanganan perjanjian, Bongaya bertekad untuk terus melawan VOC. Perang antara VOC dengan kerajaan Goa pun kembali berlanjut. Perlawanan tersebut dipelopori oleh Karaeng Karunrung yang sejak awal membenci VOC. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin membatalkan perjanjian Bongaya yang merugikan rakyat Goa. Kemudian di tahun 1669 Arung Palaka melakukan penyerangan ke Banteng Sombaopu dengan 8.000 pasukannya. Akhirnya Arung Palaka berhasil
menaklukkan benteng Somba Opu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Makassar terus berlanjut. Meski mengalami kekalahan dalam perlawanan Goa Makassar, tetapi perlawanan rakyat Makassar tidak berhenti begitu saja. Mereka sekali lagi ikut berperan dalam bentuk lain seperti ikut membantu perang Trunojoyo dan rakyat Banten. Setiap melakukan perlawanan terhadap VOC yang berlangsung pada 1674 sampai 1681, adapun bentuk bantuan rakyat Makassar yakni menjadi sekutu pasukan, memberi dukungan persediaan logistik, serta mengumpulkan pasukan yang ada. Meskipun akhirnya pada perang Turunjoyo berakhir dengan kekalahan, peran rakyat Makassar dalam konflik ini menunjukkan semangat kemerdekaan mereka dalam melawan penjajahan Belanda dan keterlibatan mereka dalam berbagai perjuangan anti VOC di wilayah Hindia Belanda. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai dampak dari perlawanan Goa Makassar. Pertama, konflik ini merusak ekonomi dan infrastruktur di Sulawesi Selatan dan menempatkan VOC dalam posisi dominan dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Kedua, kekalahan Goa Makassar oleh VOC mengakhiri kekuatan politik dan militer Goa Makassar. Ketiga, peristiwa ini menjadi salah satu langkah penting dalam ekspansi Belanda di Indonesia. Kelima, wilayah Sulawesi Selatan menjadi salah satu bagian dari Hindia Belanda. Keenam, jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Secara keseluruhan, perlawanan Goa Makassar terhadap VOC lebih banyak membawa dampak-dampak negatif. Tetapi perlawanan tersebutlah yang menjadi bagian dari pentingnya dari sejarah Indonesia mencerminkan perjuangan melawan penjajahan dan perubahan besar dalam dinamika politik. Dan sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kemanusiaan.